Kita akan belajar sebuah topik yang baru, yakni mengenai fluida. Nah, fluida didefinisikan sebagai zat yang dapat mengalir. Termasuk di dalamnya juga adalah gas dan tentu zat cair. Nah, namun di bagian ini kita akan lebih memfokuskan pembahasan kita pada zat cair. Secara garis besar ada dua macam fluida yang akan kita bahas, yakni fluida yang tidak bergerak dinamakan fluida statis, dan yang kedua adalah fluida yang dapat bergerak atau dinamakan fluida dinamis. Baiklah, kini kita akan masuk kepada pembahasan konsep dasar yang pertama, yakni yang bernama tekanan atau pressure. Jadi kalau kita punya suatu gaya yang dikerjakan pada suatu bidang, Papa, di mana gaya ini terdistribusikan secara merata pada bidang tersebut, maka tekanan di sini atau pressure kita definisikan sebagai gaya dibagi dengan luas permukaan bidang tersebut. Nah, kita dapat melihat di sini pengaruh gaya pada tekanan. Artinya semakin besar gaya yang dikerjakan, maka tekanannya akan semakin besar. Namun, jika gaya yang kita berikan semakin kecil, maka tekanannya pun juga semakin kecil. Nah, pengaruh sebaliknya adalah pada luas permukaan yang ditekan oleh gaya tersebut. Jadi di sini kalau luas permukaan yang ditekan oleh gaya tersebut semakin kecil, maka tekanannya semakin besar. Namun kalau luas permukaan yang ditekannya semakin besar, maka tekanannya akan semakin kecil. Nah, ini dapat kita pahami pada suatu atraksi yang mungkin pernah kita lihat, di mana ada sebuah kursi yang diberi paku-paku di atasnya, di mana kemudian ada seorang duduk di atas kursi itu dan ia aman-aman saja. Nah, hal ini dapat kita mengerti karena ketika orang itu duduk di atas banyak paku, maka luas permukaan yang menekan orang itu akan menjadi lebih besar dibandingkan jika hanya terdapat satu buah paku dengan satu permukaan yang kecil yang runcing ini. Jadi ketika kita punya banyak sekali paku, maka permukaan-permukaan yang dikenai gaya atau yang menekan tersebut akan semakin besar, dan itu yang membuat orang tersebut dapat duduk dengan aman. Namun hati-hati ketika kita ingin melakukan percobaan ini, maka kita harus benar-benar diawasi oleh orang yang mengerti betul bagaimana melakukan percobaan ini dengan aman. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, dalam bagian selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam lagi hal-hal yang menarik yang akan kita pelajari pada tekanan, yakni mengenai tekanan hidrostatik, hukum Pascal, dan konsep-konsep lainnya yang juga menarik.